Tersangka Shen Haiyang sekarang divonis. Putusan sidang banding sebagai berikut. Shen Haiyang bersalah atas tuduhan palsu. Penyuapan komersial. Penggelapan jabatan. Fakta kejahatan jelas. Bukti kuat. Tetap pada putusan pengadilan pertama. Dihukum mati. Eksekusi segera. Wen Ya. Bisakah sampaikan pesan ke bos Lin Jianghe? Aku sudah bersamanya selama 3 tahun, setia sepenuhnya. Sekarang dia dipromosikan menjadi kepala departemen etika kelompok. Dia pasti bisa menyelamatkanku. Tidak ada gunanya. 3 tahun lalu dia diselidiki oleh kelompok. Kamu yang pertama melaporkannya. Itu Sinmo, dia yang menyesatkan aku. Haiyang. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Apa maksud? Maaf, Haiyang. Aku juga harus memikirkan masa depanku. Berikan padanya. Kamu. Tanda tangani saja. Kamu mau cerai sama aku? Saya tidak tanda tangan. Kenapa kamu merobek itu? Dia bisa menggugat cerai. Aku akan membunuhmu. Sinmo, kamu tidak akan mendapat akhir baik. Haiyang. Katakan yang 7 Anya berharap untuk hukuman ringan. Shen Haiyang. Yang terpenting di Hualong Group adalah memilih pihak. Berdiri di pihak yang benar. Menanjak pesat. Berdiri di pihak yang salah. Taeyun Ke Yurang. Kalau mau benci, bencilah karena seumur hidupmu. Berdiri di pihak yang salah. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti belajar memilih pihak, tidak akan mengulang kesalahan. Sudah bangun. Shen Haiyang. Kamu mau ngapain? Lebih baik jujur. Jangan buat masalah. Kenapa menolak kami? Kenapa kamu melawan Departemen Etik? Tugas kami adalah mengingatkan agar lebih baik, membantu menyelesaikan masalah. Tuhan benar-benar ada. Ternyata aku bisa hidup kembali. Kembali ke 10 tahun lalu. Saat Lin Jianghe dibawa oleh Departemen Etik untuk diselidiki. Ocean. Saudaraku. Kalau kamu mau jujur mengaku soal penyuapan komersial Lin Jianghe, aku bisa bantu kamu. Sinmo, aku tidak bisa mengaku. Lin Jianghe terima suap 10 juta Sekarang, oleh Departemen Disiplin Group. Shen Haiyang adalah sekretaris pribadinya. iya, kalau dia bisa memutuskan hubungan dengan Lin Jianghe dan melapor, mungkin masih ada harapan. Shen Haiyang. Berhenti di situ. Jangan bilang tidak memperingatkanmu. Melawan pemeriksaan Departemen Tata Tertib, membuat kesaksian, menyembunyikan, memalsukan, merusak barang bukti. Diberi peringatan atau peringatan serius. Kalau lebih parah, langsung diserahkan ke pengadilan. Ocean. Tenang, kalau Lin Jianghe terbukti bersalah, kamu akan terseret. Cepat kembali dan akui kesalahanmu. Aku sudah dapat berita, Lin Jianghe. Dia pasti sudah mati. Shen Haiyang. Berani sekali kamu mendorongku. Kamu mau cerai ya? Menteri Sin. Aku mau ingatkan kamu. Aku bekerja sama dalam penyelidikan, bukan pemeriksaan. Lagi pula, aku tegaskan sekali lagi. Pak Lin tidak ada masalah.
Tidak ada kejahatan sama sekali. Pak Shen berani menantang Departemen Etika. Dia pasti kalah. Tidak ada yang tahu. Lin Jianghe adalah menantu ketua Zhao Jiaren. Xin Mo melawannya. Seperti mencoba memecah batu dengan telur. Sementara aku, Berdiri di pihak kemenangan. Hidupku akan terus melesat. Tidak menyangka Lin Jianghe, tampak jujur, ternyata menerima suap dari pemasok. 10 miliar rupiah, benar-benar serakah. Kenal wajah, tidak kenal hati. dia datang, dia datang. Dengar-dengar barusan Direktur Shen dan Kepala Baru Bagian Disiplin berdebat. Dia bilang Lin Jianghe tidak punya masalah. Sepertinya dia akan terus berjuang mati-matian. Bodoh. Sungguh bodoh. Lin Jianghe kali ini mengusik kepentingan pemegang saham besar grup. Dewan Direksi kompak menyerang, bagian kepatuhan menyelidiki dia. Dia pasti tidak akan lolos kali ini. Tidak akan berpihak. Sialong. Apa ini? Perusahaan memberi kalian gaji puluhan juta setiap bulan, untuk apa? Untuk ngobrol saat kerja? Orang yang sebentar lagi akan dipecat. Masih berlagak di depan bos. Kepala Shen. Kami sedang membahas rencana rapat Dewan Direksi besok. Jangan salah paham. Kepala Shen, apa ada petunjuk? Kembalikan ponselku. Kepala Shen seharusnya tahu ini. Sesuai kebijakan dan peraturan disiplin grup, karyawan yang sedang diperiksa tidak boleh menggunakan alat komunikasi. Pemeriksaan terhadap saya sudah selesai. Saya mau ponsel saya. Kepala Shen, tidak ada gunanya berteriak, bukan saya yang mengambil ponsel Anda, cari siapa yang mengambil. Dan meskipun pemeriksaan selesai, itu tidak berarti Anda benar-benar bersih. Jangan lupa, apa status Anda sekarang? Status saya apa? Zhao Fang. Apa kamu lupa ketika kamu daftar di Hualong Heavy Industries? Siapa yang memutuskan untuk menggantikan posisimu? Direktur Shen. Direktur Shen, Zhao Fang mendaftar posisi sekretaris di kantor presiden. Saya peringkat pertama dalam ujian dan wawancara, tetapi gagal pemeriksaan kualifikasi. Keluarga saya bersih, tidak ada masalah. Saya mohon, tolong bantu saya. Ayahku suka makan dan malam, ibuku sakit di rumah, ada adik yang sekolah. Sudah ujian 3 tahun, jika kali ini masih tidak lulus, keluargaku tak punya jalan. Tolong bantu aku ya. Pak Yo, peserta ujian Zhao Fang menghadapi masalah pemeriksaan kualifikasi. Tidak menutupimu, posisi itu sudah diatur sebelumnya. Zhao Fang itu sepupuku. Begini loh. Kepala Shen. Ini benar-benar, Pergi ke kuil Nagaya. Jangan khawatir. ini tugas saudara. Ja. Pak Shen. Mulai sekarang Anda adalah kakak saya, kakak kandung saya. Ternyata, Sekretaris Zhao masuk ke Hualong Heavy Industry dengan bantuan Pak Shen. Iya, tidak disangka ada cerita di baliknya. Shen Haiyang, apa yang kamu omongkan? Aku masuk grup dengan kemampuan sendiri. Tanpamu, posisi ini tetap milikku. Kamu, hampir masuk penjara, masih bisa berpura-pura berkuasa. Zhao Fang. Apa ribut saat jam kerja? Menteri Shin. Mengumumkan. Dokumen penunjukan. Mengumumkan. Dokumen penunjukan. Dengan ini mengangkat Lindong. sebagai Kepala Kantor Presiden Perusahaan. Zhao Fang. Menjadi Wakil Direktur Kantor Presiden. Mantan Direktur Kantor Presiden, Shen Haiyang, melanggar disiplin. Diberhentikan dari jabatan. Tidak akan dipakai lagi. Semua bonus dan kinerja tahun ini. Dihentikan pencairannya. Penunjukan ini. Berlaku Sejak dit erbitkan.
Itu adalah konsekuensi tidak memilih belah pihak. Keluar. Dia memilih jalan buntu, menabrak tembok. Nabrak tembok masih bisa balik, tapi dia sekarang dipecat, sudah tak ada kesempatan lagi. Shen Haiyang, ini akibat kesombonganmu. Pak Menteri Sin. Bisa kembalikan ponsel saya? Na. Ponselmu, silakan. Bawa barang-barangmu. Pergilah. Kehidupan sebelumnya, Lin Jianghe dibawa oleh Departemen Etika Grup untuk investigasi 3 hari. Ketua Dewan mendengar kabar itu dan sangat marah. Lin Jianghe kembali dengan selamat. Menjadi Kepala Departemen Etika Grup. Kali ini saya melaporkan secara resmi. Lin Jianghe seharusnya akan dilepaskan lebih cepat, kan? Halo, kantor Dewan Direksi Hualong Group. Saya Shen Haiyang, Kepala Kantor Presiden Hualong Heavy Industries. Saya sekarang melaporkan secara resmi. Wakil Presiden perusahaan kami. Juga Ketua Departemen Disiplin. Sin mau memfitnah dan membuat tuduhan palsu terhadap Wakil Presiden perusahaan kami, Lin Jianghe. Diduga terlibat dalam pelanggaran serius hukum dan disiplin. Jika laporan di atas ternyata palsu, saya bersedia menanggung semua tanggung jawab hukum. Terima kasih telah menelepon. Saya akan segera melaporkan ini ke Ketua Dewan. Shen Haiyang, kamu gila ya? Penyelidikan Lin Jianghe terkait keputusan Departemen Disiplin Grup. Berani sekali kamu melapor palsu ke Dewan Direksi, kamu sungguh berani. Shen Haiyang, kamu menentang disiplin, tapi berani ganggu Dewan Direksi. Perusahaan melarang melapor atasan. Kamu menyusahkan dirimu, mau seret kami juga? Kamu tahu teleponmu ini bisa membawa dampak negatif sebesar apa bagi perusahaan kali ini? Bahkan Raja Langit tak bisa menyelamatkan. Shen Haiyang, ini sudah saat seperti ini, bisakah kamu lebih rasional? Haiyang. Kamu pikir hanya dengan satu laporan bisa mengubah nasibmu? Jujur saja, Dewan Direksi Grup sama sekali tidak akan mendengarkan pendapatmu. Tuhan Lin Jianghe. Tak terhindarkan. Seumur hidupmu. Hancur sudah. Kau bilang hidupku hancur. Tapi aku merasa pilihanku benar. Masa depanku seperti bunga. Mari kita sambut Ibu Xiao Yuzhu, Presiden Grup Hualong untuk menghadiri pemotongan pita perusahaan teknologi cabang Grup Hualong. Berani Departemen Etika Grup. Berani berurusan dengan pria saya, Xiao Yuzhu. Zhao Zong memotong pita. Siapa yang menyebar berita Kepala Kantor Presiden Hualong Heavy Industries, Shen Haiyang ini bisa sangat berguna. Cedra ke Hualong Heavy Industries. Penertiban disiplin tak terhindarkan. Siapapun yang mencoba menghalangi akan hancur. Berani sekali, Departemen Disiplin Grup dijadikan alat untuk menusuk orang. Untungnya ada Shen Haiyang yang teguh memegang prinsip, orang seperti ini harus dipromosikan. CGRA que Hualong Heavy Industries. Keras kepala. Kamu benar-benar keras kepala, Shen Haiyang. Tidak ada harapan lagi untukmu. Haiyang, kalau kamu mau melapor Lin Jianghe sekarang, kembali ke jabatanmu, mereka akan memanfaatkanmu. Tapi kalau kamu masih terus begini, aku hanya bisa bercerai denganmu. Sudah kubilang. Bos Lin tidak ada masalah. Shen Haiyang. Bahkan jika kamu tidak memikirkan, apakah tidak mempertimbangkan Menteri Wen? Apa kamu pikir kamu hanya diskors dari pekerjaan? Sesederhana itu, biar ku jelaskan. Setelah menyelidiki masalah Lin Jianghe, kamu akan masuk penjara. Shen Haiyang. Ingin Menteri Wen mengikuti? Apakah Anda akan menjadi janda selamanya? Seorang wanita seperti dia yang meninggalkan suaminya demi uang dan kekuasaan. Aku, Shen Haiyang, tidak menginginkannya. Shen Haiyang, semua yang kulakukan ini bukankah demi kamu? Kamu memilih pihak yang salah. Aku tidak bisa melihat kamu terperangkap dan menghancurkan kita berdua. Baiklah, aku, Wen Ya, tidak pantas untukmu. Kita cerai sekarang. Cerai? Kamu tidak menyesal? Ya. Cerai. Tidak menyesal.
Aku tanda tangan. Wen ja. Orang bodoh seperti dia yang berpandangan sempit dan tidak tahu kebenaran. Harus segera kamu tinggalkan. Kamu masih muda. Layak mendapatkan pilihan yang lebih baik. Wenya bercerai, pilih Menteri Xin. Pria masa depan cerah, mengikutinya hanya memberi kesulitan. Benar. Shen Haiyang dibandingkan dengan Tuan Xin, dia seperti batu di jamban, bau dan keras kepala. Tunggu sampai keputusan grup keluar, baru dia tahu betapa bodohnya dirinya. Pak Menteri Xin, Presiden Zhao Yuju akan datang ke perusahaan kami untuk inspeksi dan panduan. Dia sudah hampir sampai. Siapa yang bilang dia datang? Siapa yang bilang dia akan datang? Siapa yang bilang dia akan datang? Identitas Presiden Zhao itu luar biasa. Sebelumnya, Lin Jianghe diduga melanggar aturan, tapi tidak diperhatikan. Bagaimana bisa mendadak datang ke perusahaan cabang kita? Bagaimana bisa mendadak datang ke perusahaan cabang kita? Lin Jianghe. Shen Haiyang. Pasti karena pengaduanmu yang lebih tinggi tadi, membuat Presiden Zhao marah. Pasti begitu. Dia datang untuk menyalahkanmu. Lihat apa kamu lakukan. Perusahaan menawar proyek penting provinsi senilai 153 miliar, kemungkinan berantakan karena dia. Aku mengharapkan kita menang tender dan dapat bonus. Sekarang semuanya hancur. Bagaimana dengan cicilan rumah dan mobil? Benar-benar satu kesalahan merusak semuanya. Bagaimana perusahaan bisa dapat orang seperti kamu? Bahkan jika Presiden Zhao datang untuk menyalahkan, dia hanya akan menghukum kalian yang menyalahgunakan wewenang. Shen Haiyang. Kini bahkan kamu tidak tahu menyesal. Mengapa Anda terlibat? Kamu tahu nggak teleponmu ini berdampak besar pada cabang kita karena telepon ini? Zhao Qiaren, Ketua, mengadakan rapat darurat Dewan Direksi. Zhao Yuju, Director Zhao, nggak pergi ke upacara pemotongan pita, langsung datang ke perusahaan kita, meski mau melapor. Aku di sini, beritahu, siapa yang memberimu keberanian untuk melapor langsung? Shen Haiyang. Orang sepertimu membayar dengan nyawa. Tapi apakah pernah berpikir kesalahan bukan pada saya, tetapi pada kalian? Shen Haiyang. Sekarang ini kamu masih belum sadar. Aku sudah bilang untuk berhati-hati dan jangan salah pilih pihak. Sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kakap. Tunggu Pak Zhao datang, akan mendapat akibatnya. Xiao Zhao. Segera bawa beberapa orang untuk membersihkan seluruh perusahaan. Aku tidak ingin Pak Zhao melihat setitik debu pun. Shaolin. Siapkan bahan segera. Tuliskan surat pengakuan untuk Shen Haiyang. Saya akan melaporkannya langsung ke Bos Zhao. Ya, semua orang lainnya, hentikan pekerjaan kalian dan kerahkan upaya untuk membantu mereka berdua. Persiapkan semuanya untuk menyambut Bos Zhao. Saya. Di kehidupan sebelumnya, saya dipengaruhi oleh kalian. Melaporkan dan mengungkapkan Lin Jianghe. Sehingga mengalami nasib buruk. Di kehidupan ini, giliran kalian yang akan menanggungnya, para bodoh. Berikutnya, mari kita sambut Tuan Zhao yang akan menyampaikan pidatonya. Jam 4 sore. Kantor Dewan Grup menerima laporan nama asli dari Shen Haiyang. Saya bertanya kepada Anda, Xin Mo, Wakil Presiden dan Kepala Disiplin kami, telah menuduh dan menjebak Lin Jianghe, Wakil Kepala kami, dan menyelidikinya secara ilegal, dengan tuduhan pelanggaran hukum dan disiplin yang serius. Siapa yang memberimu keberanian? Tuan Zhao. Laporan Shen Haiyang kepada otoritas lebih tinggi ke perusahaan, membawa efek buruk. Hal ini menyebabkan masalah besar bagi kelompok tersebut.
Kami sepakat untuk memecat Shen Haiyang dari perusahaan. Saya jamin kejadian semacam ini tidak akan terjadi lagi. Maaf membuat Anda repot datang jauh-jauh. Terima kasih. Saya tidak merasa repot. Kedatangan saya kali bukan untuk memecat Shen Haiyang. Tidak memecat Shen Haiyang. Itu untuk apa? Grup Hualong. Semua eksekutif. Di bawah ini, saya mewakili Dewan Direksi Grup Hualong mengumumkan. Naik, jabatan, penunjukan, pengangkatan. Mengangkat yang baru, Wakil Kepala Departemen Etika Grup. Saya pikir Tuan Zhao kali ini datang untuk urusan Shen Haiyang. Tidak menyangka, ternyata untuk promosi Pak Xin ya. Kasus Lin Jianghe. Pak Xin memang sangat berjasa. Penugasan grup kali ini, saya mendukung sepenuhnya. Grup seharusnya memberikan penghargaan untuk rekan kerja rajin dan berdedikasi. Selamat, Menteri Xin. Memerangi penggelapan kerja dan penyuapan bisnis selalu menjadi tugas saya. Terima kasih atas pengakuan dari grup. Saya pasti akan bekerja keras. Tidak akan mengecewakan Pak Zhao. Hualong Group tidak akan mengecewakan Pak Zhao. Menteri Xin, kapan saya pernah bilang, ini tentang promosi kamu. Bukan tentang Menteri Xin. Menteri Xin menyelidiki kasus Lin Jianghe. Berkontribusi paling menonjol. Wakil Ketua Departemen Etika Grup. Seharusnya dia ya. Pak Xiao. Kalau bukan Menteri Xin, arsip siapa lagi? Iya, siapa lagi ya? Selanjutnya, mari kita sambut Wakil Ketua Departemen Etika Grup yang baru. What? Sebentar. Ini. Wakil Kepala Departemen Etika. Shen Haiyang. Tuan Zhao. Ada kesalahpahaman? Wakil Kepala Departemen Etika di grup adalah posisi penting yang memimpin disiplin dan gaya kerja seluruh grup Hualong. Bagaimana bisa seorang karyawan bermasalah mengemban posisi ini? Apa masalah Shen Haiyang? Tuan Zhao. Shen Haiyang menantang Departemen Etika, melapor bahwa Heavy Industry Company mengikuti tender proyek senilai 15,3 miliar. Juga karena dia Hampir menyebabkan kerugian besar. Bagaimana bisa grup membuat keputusan seperti itu? Yang paling penting adalah, Shen Haiyang adalah sekretaris Lin Jianghe, dan Lin Jianghe diselidiki oleh Departemen Etika Grup. Mengirim orang-orangnya ke sana saat ini. Saya akan berbicara jujur. Saya curiga dia akan Pak Lin tidak pernah menerima suap komersial. Dia setia kepada grup, hidup sederhana, langit bisa bersaksi. Untuk semua ini, bersedia menanggung tanggung jawab. Zhao, lihat, sikapnya masih seperti ini. Shen Haiyang, kamu keras kepala? Zhao. Dia menolak untuk menjelaskan masalah dugaan pelanggaran Lin Jianghe, semua ini sudah jelas. Sekarang bukan dihukum malah dipromosikan. Saya tidak setuju. Semua karyawan yang hadir. Jugatidak akan setuju. Kami tidak setuju. Kalian mengatakan banyak tentang Shen Haiyang. Semua masalah berakar pada Lin Jianghe menerima suap bisnis. Benar kan? Benar. Posisi penting seperti itu diberi pada pegawai bermasalah seperti ini. Kami merasa kurang tepat. Tapi apakah kalian pernah memikirkan Lin Jianghe? Pak Lin tidak bersalah. Bagaimana, Pak Zhao? Anda pasti keliru. Meragukan keputusan Dewan Direksi? Pak Zhao. Bukan Zhao Fang yang meragukan, tapi Lin Jianghe benar-benar ada masalah. Menurut penyelidikan Departemen Etika Industri Berat, Lin Jianghe menerima jamuan tidak pantas dan suap dari pemasok. Jika dia tidak bersalah, tidak mungkin. Materi Lin Jianghe saya kirim ke Departemen Etika Grup. Shaolin. Pak Zhao, ini adalah cadangannya. 70 laporan anonim mengungkapkan bukti, Pak Zhao. Mata masyarakat tajam. Dicopot dari jabatan, melanggar hukum. Jadi, kalian semua merasa Lin Jianghe bermasalah dan menolak promosi Shen Haiyang?
Lin Jianghe adalah koruptor terbesar dalam sejarah grup Hualong. Anak buahnya, Shen Haiyang, bekerja sama dengannya. Tidak bersih. Sebagai pegawai lama Hualong selama puluhan tahun. Saya menolak orang seperti ini tetap di Hualong. Wakil Menteri Golongan Disiplin Grup adalah posisi inti, tidak bisa membiarkan perusak. Manfaatkan kesempatan. Kepala Disiplin Anak Perusahaan. Saya pasti akan mempertahankan prinsip saya. Meski harus dipecat, saya tetap harus bicara. Saya tidak setuju. Kami tidak setuju. Baik. Karena kalian semua sepakat, bicaralah pada direktur. Saya Dongar Adayong. Berkeberatan dengan keputusan saya. Kenapa que tu as d'attend? Kasus Lin Jianghe. Membangunkan ketua. Sambut ketua, ke cabang kami untuk memimpin dan mengawasi pekerjaan kami. Kasus Lin Jianghe. Membuat ketua terkejut, kamu yakin? Apakah kita tidak bermasalah? Bukti sangat jelas, mungkin dia datang untuk mengkritik Xiao Yuzhu dan memuji kita. Jadi begini. Kita bawa sukses besar nih. Ada yang masih bingung soal cara kita menangani Lin Jiang hingga... Iya, Pak Ketua. Masalah Lin Wakil ini kan serius banget, kok bisa dibilang nggak bersalah? Pak Ketua, aku udah kasih lebih dari 70 berkas laporan barusan ke Pak Zhao, semua soal Lin Jianghe. Dia nggak punya dukungan. Harus diselidiki sampai... Pak Lin gak bersalah, apa Pak Zhao belum jelasin dengan cukup jelas? Atau maksudnya, meragukan keputusan Pak Zhao? Shen Haiyang, jangan pakai tuduhan besar padaku, keputusan organisasi harus demokratis, aku punya hak. Melaporkan situasi ku ketahui ke ketua. Xiao Hu. Lanjutkan penjelasanmu. Quechua. Bukti lain di sini. Yang membuktikan Lin menerima suap lebih dari 10 juta dengan bukti jelas. Buktinya jelas. Silakan Anda lihat. Penyuapan komersial kali ini diatur oleh saya. Anda sendiri yang mengaturnya. Bagaimana bisa begini? Que lui arcan là? Ini adalah dokumen rahasia. Ditandatangani Ketua Zhao Jiaren sesuai aturan. Akan diumumkan. Setahun yang lalu, aku sendiri diam-diam menunjuk Lin Jianghe sebagai wakil kepala divisi etika. Masuk ke Hualong Heavy Industries untuk menyelidiki kasus. Selama waktu itu, dia menerima suap dan undangan makan malam. Semua itu diatur olehku, agar bisa mendapatkan kepercayaan dari oknum yang korup. Agar memudahkan penyelidikan kasus. Apakah ada pertanyaan lagi? Lin Jianghe diatur oleh Chairman sebagai wakil kepala etika grup. Kali ini kita benar-benar menabrak tembok. Pantas saja Shen Haiyang terus mendukung Lin Jianghe. Apakah dia sudah tahu semuanya lebih awal? Quechua bijaksana, Turkja dengan trik penyelidikan tersembunyi. Percaya sudah memperoleh banyak bukti. Kesalahpahaman. Ketua ini, semua adalah kesalahpahaman. Jika Menteri Lin menjelaskan masalah ini sejak awal, kami Departemen Etika Industri pasti akan bekerja sama sepenuhnya dengan Menteri Lin. Saya di sini ingin menyampaikan kepada Menteri Lin. Dan Wakil Menteri Shen juga. Minta maaf. Jangan buru-buru minta maaf, mungkin hanya salah paham. Saya Raza Menteri Lin yang memitaskan mari kita sambat. Menteri Departemen Etika dari Hualong Group. Lin Jianghe. Salah paham. Zhao Fang Lindong. Kalian mencari-cari kesalahan, menggunakan desas-desus untuk menulis laporan, menyerang dan memfitnah atasan dengan jahat. Apakah ini kesalahpahaman? Mentrilin. Saya juga dimanfaatkan oleh beberapa orang jahat yang punya niat buruk. XINMO. Kamu menyalahgunakan jabatannya, memerintahkan bawahan, secara ilegal membatasi kebebasan saya, menahan barang pribadi saya. Apakah ini kesalahpahaman? PAK Menteri Lin. Saya salah. Hushu Win. Sebagai pimpinan anak perusahaan, tanpa mengikuti prosedur menginformasikan Dewan Direksi, justru melapor ke bagian etika grup untuk menangkap saya, menyebabkan gejolak hebat di dalam grup. Operasi produksi sangat terdampak, mengakibatkan kerugian besar. Anda
Bukankah seharusnya bertanggung jawab utama? Saudara Lin. Menegakkan disiplin untuk pekerjaan. Tidak disangka. Dimanfaatkan orang berniat buruk. Sudah berapa kali kukatakan? Saat bekerja. Gunakan jabatanmu. Ayah. Menteri Lin, setidaknya niatku baik dan sikapku tulus. Hanya tidak melihat situasi dengan jelas, baiklah. Sekarang, Shen Haiyang naik jadi wakil kepala Departemen Etika Grup. Apakah kalian bisa kenali Situasi terkini. Dulu aku difitnah. Hanya Shaoshan. tak terpengaruh gosip, tak tertekan oleh keluarga, Tak takut pada atasan. berpegang pada prinsip rekan yang baik, layak naik jabatan di grup. Wakil ketua bagian disiplin adalah keberuntungan Hualong. Jadi. Kalian masih ada pendapat lain? Shen Haiyang. Semangat wakil ketua Shen patut kita semua teladani. Sebagai presiden grup anak perusahaan, saya mendukung keputusan Dewan Direksi. Sebagai kepala bagian disiplin anak perusahaan, saya teguh mendukung pekerjaan wakil ketua Shen. Kami. Tidak ada komentar. Benar kan? Benar. Kami teguh mendukung. Teguh mendukung grup Hualong kami yang memiliki lebih dari 2.000 karyawan, Shen Haiyang. Dia satu-satunya yang realistis dan berpegang pada prinsip. Shen Kessil. Kamu adalah kebanggaan kami di Hualong. Aksi untuk membersihkan dan memperbaiki grup akan bergantung pada kalian. Terima kasih Ketua. Direktur Zhao, dan kepercayaan Direktur Lin. Juga terima kasih. Kepercayaan semua yang hadir di rapat. Sebagai sekretaris Direktur Lin, saya tahu dia tidak melanggar hukum. Tidak akan menerima suap sebagai wakil direktur. Departemen Moral Group. Saya lebih tahu bahwa ada orang yang tidak layak di posisi, tidak pantas. Saya pasti akan berjuang sekuat tenaga untuk memberantas parasit-parasit ini. Semua akan terungkap. Zhao Fang. Zhao Fang, bukankah kamu bilang kemampuanmu hebat? Masuk ke kantor presiden dengan keahlian sendiri kan kebetulan. Pabrik baja Afrika kita kekurangan tenaga kerja. Kamu angkat beban tersebut. Jadilah manajer proyek. Afrika keras dan miskin. Pabrik baja juga tak banyak orang, aku tak mau pergi. Jika aku tidak membela Zhao Fang, yang sial berikutnya adalah aku, Wakil Menteri Shen. Afrika sering ada perang, malaria merajalela. Zhao Fang wanita muda, kalau pergi ke sana bisa kehilangannya. Lindong. Kalau kamu khawatir tentang keselamatan Zhao Fang, pergilah bersama dia. Aku tak mau ke Afrika. Aku tak mau ke Afrika. Bro, tolong aku. Tolong aku. Menteri Wen. Ibu guru, bujuk master untukku. Jangan abaikan aku. Kamu punya wajah memanggilnya master? Kalau dulu bukan suamiku yang bantu, kamu bahkan gak akan punya kesempatan masuk ke kantor CEO. Orang yang gak tahu balas budi, masih mau aku bujukin? Lindong. Kalau dulu bukan wakil Menteri Shen yang bantu kamu jadi lebih baik. Kamu pikir kamu pantas duduk di posisi wakil direktur kantor CEO? Apa yang kamu lakukan? Kamu malah mengkhianati. Kamu benar-benar mengecewakan. Berkomplot, menyesatkan manajemen, menyebabkan kesalahpahaman dengan Menteri Lin dan Wakil Menteri Shen. Zhao Fang, Lindong, Hualong Group tidak memecat kalian sudah sangat berbaik hati. Hualong Group hanya tidak bisa berkembang di Afrika. Haiyang, penyesuaian personelmu kali ini sangat baik. Guru-guru, saya salah guru. Saya tidak ingin ke Afrika. Tolong saya guru-guru. Wakil Menteri Shen. Asalkan kamu memaafkan saya akan mendengarkanmu dan mengikuti apapun. Lindong. Saya tahu kamu ingin dipromosi. Saya ini sedang membantumu. Nanti kamu pasti akan jadi pejabat besar. Seharusnya merasa senang. Lalu kamu, Zhao Fang, jika kamu itu emas, dimanapun akan bersinar. Kamu punya kemampuan, pergilah berlatih. Pasti bisa meraih kesuksesan, percaya. Kalian berdua pasti bisa membuat pabrik baja Afrika lebih besar dan lebih kuat. Menciptakan kembali keberhasilan. Aku tidak mau ke Afrika. Tidak mau pergi ke Afrika. Aku tidak mau atau bisa pergi ke Afrika, Pak. Apa ini? Menangis dan berteriak, bawa mereka keluar.
Aku tidak mau ke Afrika. Aku tidak ingin pergi ke Afrika. Kumohon, Pak Wakil Menteri Shen, aku salah, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku tidak mau pergi ke Afrika. Ketua Zhao, Pak Lin. Kesalahanku sebagai pemimpin, maafkan jika mengecewakan kalian. Grup kita besar, banyak yang korup. Kamu dan Jiang He harus siap tanggung jawab. Pastikan kita menant dalam pertempuran ini. Departemen Kepatuhan kita takkan mengecewakan pimpinan grup. Kita akan fokus pada bidang dan masalah utama, terus tingkatkan hukuman. Dorong aksi khusus lebih dalam sambil bangun ekosistem perusahaan yang sehat. Perusahaan heavy industry punya masalah internal. Saya sarankan, targetkan perusahaan heavy industry untuk pemeriksaan utama. Lakukan tindakan mendalam dan tangkap sekelompok contoh negatif untuk memberi peringatan kuat pada pelanggar hukum. Kita lakukan begitu. Kami akan menjalankan tugas dengan baik. Setelah ini selesai, kita bubar? Selesai saja. Ketua, Pak Zhao. Jarang-jarang kalian datang, mari makan sebelum pergi. Boss. Biar saya antar Anda. Tidak perlu, Xiao Shen. Santai saja di sini bekerja. Ingat, jangan sampai orang dengan niat buruk menemukan kesalahan lagi. Jika kamu gagal, kerugian bagi grup kita bisa besar. Hayang. Hayang. Kamu tahu identitas sebenarnya Menteri Lin? Kamu tahu tujuan dia datang Hualong Group? Benar, kan? Perlukah menjelaskan? Kenapa tidak memberitahu aku lebih awal? Shen Haiyang, kita adalah pasangan. Selama kamu jujur padaku, aku pasti akan mendukungmu. Tuan Lin dibawa pergi, Sinmo membawaku diperiksa, aku dipermalukan di depan umum. Berapa kali aku bicara padamu? Kamu pernah percaya padaku? Itu kebenarannya? Apa itu kebenaran? Kamu memanfaatkan pernikahan ini untuk memaksaku. Fitnah. Sebenarnya kamu di depan banyak orang mesra dengan Sinmo. Kenyataannya, setelah Zhao datang, kamu tetap bersekutu dengan mereka menyerangku. Kalau bukan karena kamu menyembunyikannya, apakah aku akan melakukan itu? Shen Haiyang, apakah semua kulakukan bukan untukmu? Kamu dan Sin mesra juga demi aku? Wen ya, kamu tidak pernah memikirkan aku, wanita sepertimu. Aku sama sekali tidak peduli. Shen Haiyang. Kamu brengsek. Sudah merencanakan sejak awal untuk cerai ya? Bayangkan. Itu kata-katamu sendiri. Cerai, kamu tidak akan menyesal. Surat cerai bukan aku yang paksa kamu tanda tangani. Sayang, jangan pergi. Sayang, aku salah, aku salah. Shen Haiyang, kamu brengsek. Semoga kamu tidak dapat akhir yang baik. Gimana dengan Lindong dan Zhao Fang? Mau kirim mereka ke Afrika? Pasti akan berbalik menggigit kita. Grup hanya mengirim mereka ke Afrika. Tapi kapan berangkat? Masih kita yang tentukan. Betul juga. Ini, pengalihan perusahaan sangat rumit. Bisa menundanya setengah tahun. Bukan masalah. Atas punya kebijakan, bawah punya cara. Jangan panik. Kuntangan ada di pihak kita. Bagaimana dengan Lin Jianghe? Kali ini tidak menjatuhkannya, malah membuat dia dan Shen Haiyang masuk Dewan Etika Perusahaan. Dia akan menggunakan kesempatan ini. Untuk menyatukan kita. Lihatlah kamu, sudah aku bilang kok lupa lagi. Jangan panik. Apa itu etika yang baik? Cuma perseteruan internal manajemen. Selama atasan kita bisa kalahkan Zhao Jiaren, Lin Jianghe juga akhirnya tunduk. Pak Hu, Shen Haiyang harus diwaspadai. Dia itu seperti anjing gila, dan dia sangat setia kepada Lin Yang. Pasti akan melawan kita. Seburuk apapun kesetiaan ketemu daging pun, dia tidak bisa menolak. Maksud Anda? Gunakan ini. Ini hanya satu sisi saja. Ingat, Shen Haiyang itu hanya lulusan doktor keuangan. Mana bisa dia menyelidiki atau memecahkan kasus? Lin Jianghe itu. Menyamar setahun, tidak menemukan sesuatu. Si Shen Haiyang. Apalagi yang bisa dia lakukan? Selama kita bisa mengatasi Shen Haiyang, tunggu sampai pertarungan Dewan Direksi selesai, semuanya akan terpecahkan. Segera telepon Shen Haiyang dan ajak makan malam promosi.
Beberapa hal harus dibicarakan diam-diam. Beberapa hal harus dilakukan secara pribadi. Mengerti. Menjamunya lalu menyingkirkannya. Jadikan dia anjing. Tangkap Shen Haiyang. Biar dia gigit Lin Yanghe. Nama, Royal Shark Fin, ini agak menakutkan. Wah Haiyang. Sekarang standar hidup naik, orang suka undang makan di tempat mewah begini. Prestige can. Tapi masalahnya, dengan nama ini siapa berani masuk konsumsi sih? Setelah 8 peraturan ini, mereka juga sajikan hidangan rumahan, bahkan untuk pegawai biasa perusahaan kita. Dia juga mampu beli. Hotel mewah ini ternyata ada masakan rumahan. Saya jadi tertarik mencobanya. Selain area makan, ada area istirahat terpisah, tingkatannya tinggi. Pak Hau. Ada masakan rumahan, Ani. Ada, tentu saja ada. Silakan. Minum teh sedikit. Menteri Sin. Hmm. Tempat ini sepertinya tidak banyak pengunjungnya. Kalian sering ke sini. Tahu kenapa enggak? Aku cuma pernah datang 2 kali sama keluarga. Oh, Laut. Sebenarnya, hari libur tempat ini cukup ramai. Misalnya, Imlek atau Hari Raya. Sebentar-lagi Festival Perahu Nagat. Bawakan sekotak bakcang. Cicipi deh. Haiyang. Jangan lihat kemasannya yang sederhana. Rasanya benar-benar enak. Dan bisa langsung dimakan. Bawa pulang. Cicipi dengan baik. Rasakan sendiri. Pak Menteri Sin, ini membuatku merasa terpaksa melakukan kesalahan. Haiyang, ini cuma sekotak bakcang biasa. Kan antar kolega berbagi hadiah liburan tidak apa-apa. Betul, ini kuma bakang biasa. Aku kasih kamu. Tidak melanggar aturan. Can. Ya, kalau cuma bakcang biasa, boleh saya coba? Jangan-jangan. Ini bakcang biasa. Begini kalian menguji pejabat. Pejabat mana yang bisa menangani ujian ini? Wakil Menteri Shen, Anda? Sinmo, kamu sebagai kepala Departemen Ketertiban dari anak perusahaan grup, malah mengirimkan bakcang emas. Kamu tahu seberapa serius masalah ini? Haiyang, si Lausin ini biasanya bersih saat bekerja. Kali ini, bakcang ini aku percaya. Ada yang menjebaknya. Menjebak? Menurutku, dia terang-terangan menyuap. Shen Haiyang, jangan bicara seperti itu. Bakcang ini hanya diberikan teman untukku, aku mana tahu ada emas di dalamnya. Ada emas, kasih ke orang? Lau Xian, berterima kasih kepada Haiyang. Hari ini dia melihat dengan tajam. Kamu pasti bakalan bikin kesalahan. Benar, Pak Hu, Anda benar. Wakil Menteri Shen, teguran tepat. Nanti saya akan serahkan Kepada grup. Dan saya bersumpah. Saya akan memutus hubungan dengan teman ini di sini. Saya akan membuat introspeksi mendalam. Sikapnya cukup baik. Kalau tidak tahu kali ini kita maafkan. Tapi kalau ada lain kali, maka makan malam ini. Tidak usah datang lagi. Baik. Benar, benar. Ayo, pesan makanan. Pak Hu, Pak Sin, dengar kalian berdua sudah datang. 3 pemimpin, siapa yang mau pesan dulu? Pak Wakil Menteri Shen, hari ini pesta promosi, silakan pesan. Yuk, lihat dulu menu. Wakil Menteri Shen, hanya ada standar makan, tidak ada menu, sup sirip ikan hiu kerajaan. Standar apa? Kami punya 888, 1588, 9888. Pesan yang 888 per meja. Wakil Menteri Shen, 888 ini standar makan 1 orang, bukan untuk 1 meja. Menteri Sin. Bukannya bilang mau makan masakan rumah?
Hai Yang, hari ini adalah hari besar promosi jabatanmu, jangan bilang yang 888, bahkan yang 9888 pun sepadan. Lot, Lau Exine Yang Tractor Hari Ini. Apa yang Anda khawatirkan? Kamu punya masakan rumahan? Ya, tentu saja benar, manajer. Ya, ya, ya. Kami punya masakan rumahan dan masakan mewah. Tidak apa-apa. Jadi, menurut standar 200 yuan, kita bisa makan 4 lauk dan 1 sup. Sederhana saja. Bagaimana agar saya bisa membayar? Saya akan melakukan. Dengarkan aku. Ikuti saja saran Wakil Menteri Shen. Sederhana saja, 4 hidangan 1 sup, tidak masalah kan, manajer? Tidak masalah, tidak masalah. Kurasa kalian berdua sudah sangat akrab dengan tempat ini, sepertinya sering datang makan minum di sini ya? Ini pertama kali datang ke sini. Aku hanya pernah datang 2 kali untuk acara makan keluarga. Kalian mengelabui siapa? Bukan sering datang. Bagaimana mungkin manajer ini menyambut kalian sendiri? Selalu memanggil Anda Menteri Shin. Atau memanggil Anda, Bos Hu. Benar, kami memang sering datang. Tapi kami datang juga hanya makan makanan rumahan kok. Benarkah kalian anggap aku bodoh? Hotel mewah seperti ini, mana mungkin ada masakan rumahan? Kalian berdua, ini adalah peraturan perilaku dan disiplin dari grup. Dijelaskan dengan tegas, harus menolak pemborosan, sungguh-sungguh mengubah gaya kerja. Seperti konsumsi kalian ini, sudah belajar mengenai semangat dokumen atau belum? Hahaha. Tidak heran Wakil Menteri Shen bisa menduduki posisi penting di grup. Kesadaran kerja orang seperti itu, Lau Xin, kita harus belajar dengan serius. Sikap sederhana selalu menjadi tradisi baik orang-orang Hualong. Wakil Menteri Shen, saya pasti akan banyak belajar darimu. Menyadari kesalahan, tampaknya kalian masih bisa diselamatkan. Hai Yang, hari ini adalah pesta promosi kamu. Saudara, semua punya niat baik, jangan dimasukkan ke hati. Oh iya, Hai Yang, kita pilih tempat ini bukan cuma karena tempatnya bagus, tapi juga ada acara. Acara apa? Maksudnya apa ini? Mereka ini adalah mahasiswa dari sekolah seni di dekat sini, bekerja paruh waktu di hotel ini. Biasanya mereka tampil sedikit untuk dapat uang tambahan. Ini juga merupakan bagian dari program rutin hotel. Setiap kamar punya, tanpa biaya tambahan. Begini saja, padahal mahasiswa sekolah seni. Ganti. Ganti lagi. Wakil Menteri Shen, orang-orang ini punya target pekerjaan. Kalau tidak memilih, hotel harus memecat mereka. Iya, lihat saja kondisi kerja sekarang, buruk sekali. Pilih satu saja, anggap saja membantu. Hahaha. Paling sulit menolak kebaikan dari wanita cantik. Para gadis cantik ini, aku tak bisa menahan diri. Kamu, tetap di sini. Ayo pergi. Terima kasih semua bos. Jangan heran, para leluhur bersusah payah untuk menaklukkan wilayah barat. Tradisi di barat ini memang bagus, ya? Memang lulusan sekolah seni. Hai Yang. Menurutmu tarian ini bagaimana? Sejak zaman dulu, pahlawan susah melewatkan wanita cantik. Apalagi kamu, Shen Haiyang, paling-paling cuma anjing kampung. Hai Yang. Ada apa? Makanan kita lama sekali belum diantar. Saya akan periksa, ya? Silakan. Tuan Hu, orang ini tidak mau uang, tidak makan traktiran. Bisakah perempuan membereskannya?
Tujuan pria mengejar kekuasaan tidaklah rumit. Ini tentang kekayaan dan wanita. Jika kekayaan tidak bisa membuatnya terkesan, wanita itu, dia harus menekuk pinggangnya. Terlebih wanita menceritakannya. Seperti yang diharapkan Tuan Hu. Seorang CEO yang pandai menjatuhkan orang jujur dan memahami sifat manusia. Pemimpin, apakah saya tidak pandai menari? Aku tak mau nonton lagi. Keluar. Tidak menyelesaikan tarian, tidak dibayar. Keluar cepat. Sejak kecil ayah saya suka berjudi, ibu saya kena kanker. Adik saya masih sekolah menengah. Saya harus mengandalkan diri sendiri untuk cari uang dan menyelesaikan karir saya. Pâques, Tolongla Seiya. Biarkan Seiya tetap di sini. Asal saya bisa tetap di sini. Saya mau melakukan apapun. Saya akan katakan pada mereka kalau Anda sudah menyelesaikannya. Saya agak capek, mari keluar dulu. Kalo Seiya Keluar Sekaran, Mereka pasti tahu Seiya Belum Solze, Tolongla Sekalilaji, Biarkan Seiya tetap di sini. Terserah kamu. Bos. Saya lihat kamu agak lelah. Bagaimana kalau saya pijat? Santai aja. Bos, enak enggak? Enak, enak. Bos, kamu ngapain? Tentu melakukan sesuatu yang lebih berarti. Bos, mau ngapain? Tolong Jangan Bejitu. Jangan banyak omong, lakukan saja apa yang saya suruh. Pak Hu, Anda memang pandai sekali. Ikan sudah menggigit umpannya. Buka pintu, saya mau tangkap dia sendiri. Kesombongan selalu didasarkan pada keyakinan bahwa kita diperhatikan dan dipuji. Bagian ini dibaca dengan baik. Untuk mengingatkan kita agar tidak dibutakan oleh kekayaan, kekuasaan, dan keinginan. Kalian, Apa yang kamu lakukan? tentu saja belajar teori moral. Pak Hu, Menteri Sin. Aku merasa kalian sepertinya kurang dalam hal moral. Mau duduk bersama dan belajar? Lihat sana, ada banyak buku lagi. Pasti cukup. Pak Kuini. Diam, Keluar. Saya bilang kalian berdua, datang dengan semangat begini, ada kesalahpahaman apa? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada kesalahpahaman. Kami sangat percaya pada gaya kerja Wakil Menteri Shen. Wakil Menteri Shen, memang layak untuk saya pelajari. Belajar baik. Belajar dengan baik. Saya lihat kalian berharap kehidupan pribadi dan gaya hidup saya bermasalah. Hai Yang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Peraturan gaya hidup dan disiplin dari kelompok selalu menekankan larangan pemborosan dan undangan yang tidak pantas. Tetapi kalian membawa saya ke Royal Abalone, biaya sekali makan bisa mencapai ribuan. Apakah ini? Kesalahpahaman. Wakil Menteri Shen, makan malam yang biaya ribuan ini, kita kan tidak makan? Shen Haiyang. Kamu yang membayar makan malam? 200.000 untuk 4 menu dan 1 sup. Jangan bicara tentang sup elit, lalu bagaimana menjelaskan zongzi emas ini? Memberikan barang seharga jutaan seenaknya? Ini adalah penyuapan terang-terangan kepada atasan, beraninya kalian. Zongzi emas itu diberikan orang lain. Menteri Sin sama sekali tidak tahu. Baru saja sudah dijelaskan. Sudah aku jelaskan. Aku bilang aku akan melaporkan ini ke grup, aku akan mengakui kesalahanku secara langsung, Hu juga bilang ini adalah kesalahpahaman. Lalu soal Yugi dari barat ini, bukankah dia kalian yang atur untuk merayuku? Ini adalah penyuapan seksual yang terang-terangan. Shen Haiyang, kamu bicara sembarangan. Dia seorang wanita, tindakannya tidak ada hubungannya dengan kami. Sudahlah Shen Haiyang. Aku akui, sebelumnya dalam pekerjaan kita memang sempat ada perbedaan. Tapi kamu juga tidak bisa terus-menerus menuduh kami hanya karena kamu atasan. Wanita itu kami tidak kenal sagak seks itu. Dari mana datangnya? Tidak kenal. Kalian sudah membersihkan jejak ya?
Kalau tidak kenal. Kenapa pasang kamera di pot bunga di meja makan? Tidak perlu lihat. Di sini. Bukankah kalian mau mengintipku, mengancamku, menjatuhkanku? Sup ikan sirip ikan hiu. Bakpao emas. Anggur barat. Untuk menarikku ke dalam. Kalian benar-benar menggunakan segala cara. Menarikmu ke dalam masalah. Haiyang, kau tidak berpikir kami melakukan ini hanya untuk memohon padamu. Mengambil hatimu kan? Salah besar, sangat salah. Kami hanya ingin memberi Anda kesempatan untuk naik kapal. Lautan, Hu, Menikmati sirip hiu kerajaan. Menggenggam zongzi emas. Dengan pelukan penari eksotis, tidak menyenangkan? Kesempatan langka, loh? Kalau lewatin ini desa. Nggak ada lagi toko ini. Gombalan manismu ini, gak enak dimakan. Bisa meledakkan orang. Ha, Jangan kira aku nggak tahu maksud jahat kalian. Semua yang terjadi hari ini akan jadi bukti. Dinikan ke Menteri Lin. Lebih baik kalian pikirkan cara menjelaskannya. Shen Haiyang, jangan pilih hukuman, aku kasih tahu. Orang di belakang kami, Lin Jianghe nggak bisa sentuh. Shen Haiyang, Kamu keluar dari pintu ini hari ini. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk berjuang bersama kami. Berjuang bersama. Menegakkan disiplin harus dilakukan, kapal bajak laut ini. Akan saya tenggelamkan suatu hari nanti. Wa, Hanya wakil kepala departemen disiplin. Besar sekali omonganmu. biarkan saya beritahu. Kami bisa masukkan Lin Jianghe. Kamu juga bisa. Air di Hualong terlalu dalam, kalau tidak naik kapal, bisa tenggelam. HMPH. Jadi, gak bisa dipancing, sekarang pakai ancaman ya. Ini benar-benar jadi jamuan Hongmen. Orang bijak tahu kapan harus bertindak. Shen Haiyang, hari ini makan malam Hongmen atau perayaan promosi? Kamu yang putuskan. Saya lebih senang menganggapnya sebagai pesta akhir karir kalian. Makan yang banyak, kalian gak bakal makan banyak lagi habis ini. Bos Hu, sekarang tidak ada damai antara kita dengan dia. Kita gak bisa diam, kan? Jangan khawatir, dia pikir berpihak pada Lin Jianghe bisa mengganggu kita. Jokes aside, Lin Jianghe is just being used as a pawn. What will be his end? When birds are gone, the bow is stored away. When the sly rabbit is dead, the hunting dogs are cooked. He stood on the wrong side. Behind us, we have Mr. Hua and a bunch of board directors. What's behind him? Even with Lin Jianghe on his side, who can back him up? He's a finance guy, good at calculations, but the auditing department hasn't found anything. As a newcomer, what can he do? Bisa ngapain? Berita dari stasiun. Dipimpin Menteri Lin Jianghe, Departemen Etika Hualong Group. Setelah penyelidikan menyeluruh, menemukan Anggota yang Langgar. tertangkap X. Departemen Hualong Heavy Menterie Shinmo. bersekongkol manajemen pabrik Hualong. Menunggak gaji pekerja migran. Memalsukan Jean Lapekerja. mengambil gaji pekerja. Berita, anggota grup Hualong ditangkap, kasus Mentant. 500. Presiden Hualong Heavy Industries Hu Sui Menerima suap dari pemasok, memiliki harta kekayaan besar dengan sumber yang tidak jelas. Sebelumnya, Lin Jianghe menjadi kepala Departemen Etika Group. Tangkap mereka semua satu persatu. Mulai saat ini naik terus. Aku tahu tentang kalian semua. Kira aku tak bisa menangani kasus ini. Lucu sekali.
Semua orang, segera berangkat ke pabrik mesin Hualong. Bec. Shen Haiyang sudah pergi ke pabrik mesin Hualong. Baik, aku mengerti. Shen Haiyang. Kalau kamu menolak tawaranku yang baik-baik, Kalau begitu jangan salahkan saya kalau bertindak tanpa belas kasihan. PAK Montag. Ya? aku mau makan ikan. Kepala, pekerja migran dari proyek gedung perkantoran pabrik mesin sudah 3 tahun ditunggak upahnya. Kenapa mereka tidak melaporkan ke Departemen Disiplin? Mungkin bukan tidak melaporkan, tapi laporannya ditekan. Kalau bisa menekan laporan, pasti kasus besar. Mulai penyelidikan dari sini. Pasti bisa menangkap Shinmo. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa, Pengemudi wakil Menteri Shen bau alkohol, minum banyak. Kami sudah lapor ke polisi. sial, baru berangkat tabrakan. Untung semua orang baik-baik saja. Bos, baik-baik saja? C'est Yapangil ambulant. Oh nggak usah, ke rumah sakit malah buang-buang waktu. Pas banget kena jebakan orang tertentu. Bos, maksudmu ada yang sengaja tabrak kita? Ini bukan kecelakaan biasa, ada yang nggak mau kita ke pabrik mesin. Pabrik itu adalah pabrik di bawah Zonggong. Apakah mungkin mereka? Pasti mereka. Untuk menghalangi investigasi, mereka bahkan menyewa pembunuh. Mereka benar-benar gila. Mereka mengira aku, Shen Haiyang, mudah ditakuti. Kali ini, aku tahu ada harimau di gunung. Tetapi tetap mengambil risiko pergi ke sana. Kepala pabrik baru berkata akuntansi berjalan baik. Bonus triwulanan akan menjadi 2 kali. Selain itu, aku menyewa ruang di Royal Bauchi. Panggil manajer pabrik, kita rayakan malam ini. Anak bodohku yang belajar di Prancis selalu minta uang untuk beli mobil sport. Sekarang bisa beli. Balikin uang jerih payahku. Pak, gaji kami sudah telat 3 tahun. Kapan dikeluarkan? Sudah dibilang, harus dibahas dalam rapat. Kalian pulang dulu, tunggu kabar. Pak, saya terkena gagal ginjal. Butuh uang untuk cuci darah, tolong bantu saya. Saya mohon, tolong. Tolonglah, berbaik hatilah, tolong berikan saya uang. Anak sulung saya kanker hati stadium akhir, harus segera operasi. Anak bungsu saya kuliah tapi tak ada biaya sekolah atau hidup. Kalau hari ini tak dapat uang, saya terpaksa lompat dari gedung. Iya, Pak. Jangan tarik-tarik, sudah sering bilang, perusahaan kita sedang tidak baik. Tak ada uang. Pakai mobil mewah, tinggal di villa. Anak-anak kalian sekolah di luar negeri. Kalian tidak punya uang? Gaji kami tertunda 3 tahun. Kami sakit, tidak ada uang berobat, anak-anak sekolah tidak ada uang. Apa kalian masih punya hati nurani? Hati nurani. Apa harga hati nurani? Pergi sana, kalau berani berisik aku hajar. Tidak pukul mereka? Tunggu sampai tahun baru ya, Satpam, pukul. Pemimpin, ada kabar beredar. Di pabrik pekerja minta upah, dipukuli. Cepat naik mobil. Bec. Hari ini tidak ada gaji. Bahkan jika kita dipukul sampai mati, kita tidak akan pergi. Sepertinya kalian benar-benar butuh uang. Begini, ada sebuah lubang di lokasi, mata bor jatuh ke dalam. Kalau ada yang bisa mengambilnya, semua gaji akan dibayar, dan tambahan 1 juta rupiah. Tidak bisa, Pak. Lubang itu terlalu dalam, pernah longsor, dan penuh lumpur. Sudah pernah ada yang mati di sana sebelumnya. Anda. Bukankah ini menyulitkan kita? Kalau begitu aku tak bisa bantu.
Adieu. Adieu. Kueba. Kau hebat tapi jangan bertaruh. Suelon. Kalau kita terus menunggu, anakku bisa mati. Piakali, utamakan keselamatan. Kalau tubuhmu hipotermia, oksigen habis, itu berbahaya. Kau tinggal tarik tali. Cepat tarik kamu ke atas. Ada bahaya, cepat-cepat tarik tali. Tarik APA pukul aku. Turun baru sedikit. Belum sampai bawah. Mata bor belum sampai, biarkan dia pelan-pelan. Dia pasti berbahaya kalau tidak segera tarik kaletesi dia akan mati. Cepat tarik tali. Cepat selamatkan orang. Angkat dia. Saudara. Lubang berbahaya itu, kenapa kamu masuk? Anakku sakit, nggak punya uang untuk berobat. Aku benar-benar nggak ada pilihan lain. Pak Wong. Mata bor de tarik ku atas. Bisa ya kan dibayar upahnya? Bayar apa? Itu cuma omongan biasa, masa kamu percaya? Coba pikir, kalau aku bayar kamu, yang lain gimana? Kalian ingkar janji. Terlalu keterlaluan. Anakmu sakit apa? Kanker hati. Stadium Makir. Kartu ini 500.000. Password 68. Gunakan untuk pengobatan. Jika tidak cukup, saya akan cari cara lagi. Kita tidak ada hubungan. Bagaimana ambil uangmu? Ambil dulu, selamatkan nyawa. Pak Pimpinan. Kamu benar-benar menganggap kami pekerja rendahan sebagai saudara ya? Kamu siapa sih? Mau cari masalah? Barusan dorong-dorong aku, berani gak mati? Kamu juga siapa? Aku kepala tenaga kerja dan gaji di pabrik mesin. Kamu siapa? Zopa. Aku datang menyelesaikan masalah gaji tertunda, ada keluhan, silakan bilang ke aku. Terlepas dari siapapun itu, atau jabatannya. Aku pasti akan selidiki sampai akhir, tidak akan toleransi. Pemimpin datang untuk bantu kita urus gaji? Menunda gaji pekerja melanggar batas. Grup Hualong akan bertindak tegas. Tidak akan berbelas kasih. Baik-baik. Kalian pekerja, tetapi aku tetap membutuhkan kalian memberikan bukti konkret. Ini adalah bukti mereka memotong gaji. Hebat sekali. Selesai sudah, jika pengurangan gaji ini diketahui oleh Dewan Direksi, kita semua akan masuk penjara. Bunuh dia, urus belakangan, kematian karena kecelakaan kerja. Bayar ganti rugi beberapa puluh juta. Ada benarnya, teman-teman. Kontrol anak ini, hari ini aku akan membuat dia tunduk. Siapa berani sentuh? Ayo hajar dia. Kalian ini bisa apa sih kalau nggak bisa? Potong aja dagingmu kasih anjing. Berani sentuh dia. Lewati kami dulu. Kalian percaya dia? Dia kumakazi Yanyi Kozong. Berapa kali grup investigasi datang? Hasilnya gimana? Tetap aja beres. Benar, manajer bilang cuma masalah sementara. Asal kalian sabar, tunggu pabrik pulih, gaji akan dibayar double. Tapi kalau bikin masalah, lawan pabrik, jangan harap dapat uang sepeser pun. Ingat anak kalian yang sedang sekolah. Ingat orang tua kalian, kalian tetap mau dukung dia? Kami bisa mengerti kesulitan perusahaan, tapi apakah kalian pernah memikirkan hidup kami? Kalian sudah terlalu keterlaluan. Teman-teman, dia orang berstatus, tapi dia tidak jijik padaku. Dia memberiku napas buatan. Kami tidak saling kenal, tapi dia memberiku uang untuk mengobati anakku. Dia punya hati nurani. Dia menganggap kami para pekerja bawahan sebagai keluarganya. Jadi, kita tidak boleh menjesukannya. Baik, baik, baik. Apakah masih keras kepala? Apakah kalian percaya jika aku menangkap kalian semua dengan tuduhan mengganggu produksi? Tunggu. Saudara. Jangan berkonfrontasi dengan mereka. Bawa teman-teman pekerja pergi dulu. Mereka tidak berani padaku. Pak, meski kami cuma pekerja kasar.
Tapi kami juga manusia, punya perasaan. Kalau kita pergi begitu saja hari ini, apakah kita masih pantas disebut saudara? Iya, hari ini siapapun yang berani menyakitinya, aku akan melawannya. Mereka satu tujuan. Kita beberapa satpam, tidak bisa melawan. Cepat telepon manajer, suruh panggil lebih banyak orang untuk melawan mereka. Aku tidak percaya kita tidak bisa kalahkan mereka. Itulah yang aku pikirkan. Jangan takut mereka, tulis pernyataan darah. Biar pemimpin ini menyampaikan bukti kita. Kalau kuilan tidak takut, kenapa takut? Aku juga akan menulis, aku juga akan menulis. Semua jangan khawatir. Dengan surat darah ini, aku tidak hanya bisa membantu kalian mendapatkan kembali gaji kalian yang tertunda, tetapi juga membawa Xin Huai dan orang-orang di belakangnya ke pengadilan. Baiklah, bawa aku ke pengadilan. Hari ini akan menunjukkan padamu mata yang dimiliki Dewa Kuda. Tidak baik. Marika bukan penjaga biasa. Mereka orang dari dunia hitam. Barusan kalian sombong banget, kok sekarang jadi takut? Kepala pabrik, rebut surat berdarah. Masih ada buku catatan. Kamu kepala pabrik mesin Hualong, Xin Huai, kan? Xin Mo dan Xin Huai. Satu hatinya hitam. Satu hatinya jahat. Kalian benar-benar saudara. Anakku, berikan barang itu dengan baik. Kalau tak, putuskan kakimu. Kalau berani, bunuh aku di sini. Aku pasti menangkapmu. Menolak tawaran baik, pilih yang buruk. Dapatkan buku rekening dan berdarah, hadiahnya 20 juta. Berhenti. Aku adalah wakil kepala Departemen Etika Hualong Group, Shen Haiyang. Kulihat siapa berani memukul orang. Kita tidak bisa memprovokasi pimpinan grup. Hanya diberi 500, tidak sepadan. Mundur. Kalian bajingan. Kembali, apa kalian tidak mau uang? Kalian harus melindungiku. Serang. Teman-teman, salah paham. Menteri Shen. Tolong. Kalau mereka tidak berhenti, akan ada yang celaka. Menteri Shen. Semua berhenti. Sakit, sakit sekali. Liu Chai hampir tenggelam, tidak sakit? Sang Cuilan kena penyakit ginjal, tidak sakit? Apa hak berteriak kesakitan di sini? Menteri Shen, Anda adalah bagian dari Departemen Etika memukul kepala pabrik. Tidak bisa mengabaikannya. Tahu dari Departemen Etika, berani menghentikan penyelidikan dengan kekerasan. Melanggar hukum, hukumannya lebih berat. Jika saya tidak membuatmu di penjara lama. Aku akan menulis nama belakangku terbalik. Ya, biar dia di penjara sepanjang hidup. Lebih baik bunuh saja. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, Menteri Shen. Tahu salahku, tolong bujuk mereka. Kalau tidak, mereka akan bunuh aku. Jangan bicara omong kosong, ambil uang dari rekening pabrik. Bagikan ke para pekerja. Tidak ada uang di rekening. Tidak ada uang? Tanyakan pada saudara, apakah mereka akan membiarkanmu pergi hidup-hidup? Bunuh dia. Punya uang, punya uang. Saya akan bagikan sekarang, teman-teman kerja sekarang juga. Terima kasih Tuhan, akhirnya dapat gaji. Wakil Menteri Shen, saya menunggu uang ini untuk cuci darah. Sekarang penyakit saya akhirnya bisa diobati. Seperti pejabat adil. Mewakili keluarga untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Menteri Shen. Bangun, bangun cepat. Semua tenang saja. Grup pasti akan menempatkan kepentingan karyawan tingkat bawah di tempat pertama. Seperti Xin Mo ini, yang merugikan kepentingan pribadi orang. Saya pasti akan mengumpulkan bukti untuk melaporkan ke pihak terkait. Menangkap dia dan mengembalikan keadilan kepada semua. Apakah kalian ingin mendapatkan gaji beberapa tahun yang belum dibayar sebelumnya? Tentu saja ingin. Kalau begitu, pilih seorang perwakilan untuk bersaksi dengan saya di Dewan Direksi, pasti bisa memperoleh kembali gaji yang tertunggak. Tidak perlu pilih lagi. Yu Chai adalah mandor. Biarkan Yu Chai pergi. Berdasarkan aturan perilaku dan disiplin Hualong Group Pasal 125, penyelidikan etika akan dimulai terhadap Anda. Periksa saya Xin Mo bersih tak bersalah. Jika kalian mau periksa saya, harus beri alasan. Xin Mo bersekongkol dengan pabrik mesin Hualong, Direktur Xin Huai. Menunggak upah buruh tani, memalsukan dokumen untuk korupsi.
Jumlah kasus mencapai 513 juta yuan. Tanda tangan buruh dan catatan jelas. Alasan ini cukup? Bawa pergi. Yangan Zentu Saya. Aku pergi sendiri. Apa, XINMO de bawah Shin Haiyang. Ya, sepertinya masalah gaji pabrik mesin. Baiklah, saya tahu, kamu bisa pergi. Shin Haiyang. Hei, ada masalah di sini. Bantu Mangurusnya. Orang. Akhirnya, semua bukti tindak kriminal Shin Mo sudah lengkap. Sekarang Shin Mo tidak bisa lari. Besok akan saya laporkan ke Dewan Direksi. Halo. Cepat datang, tolong ada kebakaran di rumah saya. Alamatnya adalah Tuan, lantai atas itu rumah saya. Tahu apa yang terjadi di atas sana? API Padam, tapis rue Mater Bakar Para. Investigasi awal menemukan kebocoran gas di dapur. Terima kasih, Anda sudah bekerja keras. Seharusnya begitu. Saya baru tidur sebentar, lalu terbakar. Ini kebetulan sekali. Halo, Shen Haiyang. Sebelumnya tidak tertabrak sampai mati. Sekarang lolos dari bahaya lagi. Kamu benar-benar beruntung sekali. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kamu. Orang yang seharusnya tidak diganggu. Aku peringatkan untuk bersikap jujur, kalau tidak kamu tidak akan seberuntung ini lagi. Hei hei. Kelihatannya mereka memang panik. Mainkan cara ini padaku. Aku tidak percaya itu. Hei, Menteri Lin, saya sudah mendapatkan bukti kuat bahwa Shin Mo telah melakukan korupsi. Silakan beritahu Dewan untuk mengadakan rapat Dewan. Menteri Lin, rapat Dewan kali ini diprakarsai oleh Departemen Etika. Tolong jelaskan situasinya sekarang ainsi kepada semua orang. Tindakan Departemen Etika mengadakan rapat dewan untuk membahas masalah gaji tertunda pekerja migran di bawah grup Hualong. Ini adalah surat darah tanda tangan pekerja migran. Menurut investigasi Departemen Etika Group, Kepala Departemen Etika Industri Berat Shin Mo bersekongkol dengan Direktur Pabrik Mesin Shin Huai. Menunda gaji 103 pekerja migran selama 3 tahun. Selain itu, mereka juga mengklaim gaji pekerja migran secara ilegal. Jumlahnya sangat besar. Mencapai 5,13 juta yuan. Dia sedang membuat masalah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Haiyang. Kamu sedang memfitnahku. Ketua Shen Haiyang dan Lin Jianghe sebelumnya sudah pernah ada gesekan dengan Menteri Shin. Sekarang ini aku bisa curiga penuh kalau mereka ini sedang balas dendam pribadi. Departemen Tata Tertib Group selalu berbicara berdasarkan bukti. Hushuin dan XINMO. Mohon perhatikan pilihan kata kalian. Biar aku bicara ya, Shen Haiyang, Lin Jianghe, kalian baru menjabat beberapa hari. Menemukan apa, kalau bukan balas dendam pribadi, apa namanya? Balas dendam pribadi. Jadi, apakah surat darah ini bukti? Dan pekerja migran yang terluka, cacat di luar sana, apakah bukti? Shen Haiyang, posisimu apa? Apa hakmu berbicara begitu pada Ketua Huo? Tidak hormat pada pemimpin. Bukti sudah ada. Saya tidak takut pada siapapun. Saya pikir yang Xiao Shen katakan benar. Apakah ini balas dendam pribadi? Apakah ada tunggakan gaji? Panggil saksi saja untuk mengetahuinya. Liu Kai.
Saya ingat 2 tahun lalu saya mengunjungi proyek, anakmu sakit parah. Sekarang bagaimana? Sudah lebih baik? Baik, lebih baik. Li Youchai, grup Hualong kami tidak akan mengecewakan saudara pekerja migran. Tapi jika kamu berbicara sembarangan, kita akan bertindak tegas. Mengerti? Mengerti. Li Youchai, ingatlah baik-baik, kamu adalah mandor, kamu mewakili kepentingan semua pekerja migran. Kamu harus jujur, ya? Baik, baik. Kalian tenang saja. Tidak menyalahkan orang baik. Tidak akan melewatkan orang jahat. Ketua Dewan Zhao Jia di sini memberi dukungan, bicaralah bebas. Aku tahu. Zhao Baiklah. Baiklah. Kalian satu orang satu kalimat. Meskipun awalnya tidak gugup, sekarang jadi gugup karena kalian. Li Yuke, Zhang Quilan. Ini adalah materi dari Departemen Etika. Dikatakan bahwa proyek gedung kantor pabrik mesin menunggak pembayaran gaji pekerja selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka juga membalas dendam pada pelapor. Apakah hal ini benar adanya? Ini. Li Youchai, kenapa kau ragu? Cepat katakan, ini menyangkut uang hasil keringat pekerja kasar. Li Youchai, perkataanmu menyangkut nama baikku. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Quechua. Gaji pekerja tidak dibayar. Tidak ada yang seperti itu. Li Youchai. Diancam, ketua di sini, dia akan membelamu. Cepat katakan yang sebenarnya, katakanlah. Li Yukai. Kalau masalah gaji tidak ada, kenapa kalian buat surat ini? Ini. Quechua. Pabrik kesulitan operasi. Memang ada 2 bulan gaji dibayar lebih lambat. Tapi saya mewakili rekan-rekan meminta ke pabrik dan menerima untuk didistribusikan. Pekerja tidak menerima gaji. Anak saya sakit dan dirawat di rumah sakit, membutuhkan banyak uang, jadi saya gunakan. Ani semua kesalahan saya. Tidak hubungannya dengan Menteri Sin dan Li Youchai. Kenapa kamu berbohong? Saat kamu hampir tenggelam, aku yang menyelamatkanmu. Aku juga membantu kalian menuntut gaji. Berani sekali kamu menusukku dari belakang. Apa maksudmu telah menyelamatkan nyawaku? Bukankah kamu hampir dipukuli sampai mati oleh manajer? Justru kami yang menyelamatkan nyawamu. Iya kan? Kok kamu? Nggak tahu berterima kasih ya. Lagi pula, aku minta diselamatkan? Kamu menyelamatkanku cuma mau menarikku. Supaya aku bersaksi palsu melawan Menteri Sin. Betul. Kita semua rekan kerja, kenapa harus membuatnya begitu sulit? Orang seperti kamu, terlalu mementingkan diri sendiri. Kamu kurang wawasan. Apa kalian tidak punya hati nurani? Mereka berdua pasti sudah dipengaruhi. Tidak seharusnya mendengarkan Shen Haiyang. Terburu-buru mengadakan rapat dewan. Ini sudah berakhir. Li Youchai, kenapa kamu bantu Shen Haiyang kesaksian palsu? Aku, wakil Menteri Shen datang ke pabrik. Dia bilang suruh aku bekerja sama menjebak Menteri Sin, biar kita bisa minta uang lagi dari grup untuk gaji. Jadi uang sebelumnya. Gak usah bayar balik. Direktur, aku tahu salah, gak berani lagi. Li Youchai. Aku perjuangkan gaji kalian, hampir ditabrak mobil, kalian malah menjelekkan aku. Kalian ini tak tahu balas budi. Kenapa dibilang tak tahu balas budi? Bilang yang sebenar. Iya, benar. Kami orang desa jujur dan baik, tidak pernah berbohong. Dulu. Itu dulu. Dibohongi olehmu. Dibelit olehmu. Sekarang, kami memilih jalan yang benar. Memutuskan hubungan denganmu. Kamu, kalian semua. Sudah. Berhenti berpura-pura. Wakil Menteri Shen. Saya tak menyangka, demi mencemarkan nama saya, kau bisa sebegitu kejam. Demi menodai Menteri Sin, kau menyalahgunakan wewenang publik. Menggunakan segala cara. Quechua, Kebnarant et la Torinka. Shen ayant manfitna Shinmo. Departemen Disiplin mengendalikan karyawan. Tidak boleh ada Shen Haiyang merusak kelompok. Saya sarankan, pecat Shen Haiyang dan jangan mempekerjakannya lagi. Lin Jianghe tidak mengelola dengan baik dan bertanggung jawab. Diberhentikan dari jabatan menteri. Diberhentikan dari posisi menteri. Kukup. Baiklah,
Sin Mo dan Sin Huai kembali bekerja. Shen Haiyang. Shen Haiyang, peringatan serius. Shen Haiyang, diberhentikan 3 bulan. Rapat selesai. Baiklah Haiyang. Istirahatlah dulu. Wakil Menteri Shen. Departemen Etika menangani kasus profesionalisme. Jika itu tidak berhasil, silakan minta saran Menteri Sin. Tuan Hua. Anda dapat yakin. Asal dia mau minta saran ke aku. Saya ingin sekali mengajarinya. Perusahaan sekarang berada dalam tahap penting pemisahan dan pencatatan. Anda memfitnah menteri Exine. Jika mempengaruhi pencatatan perusahaan, itu masalah serius. Wakil menteri Shen, tolong utamakan situasi keseluruhan. Sebelumnya investigasi menunjukkan, Sin Mo dan Hu Suewen bekerja sama dalam kejahatan. Sin Mo memberi banyak uang kepada Hu Suewen. Sin Mo membujuk mereka untuk mengubah kesaksian, maka ikuti Hu Suewen dengan ketat. Memang harus mementingkan kepentingan besar. Hualong Heavy Industries tidak boleh tercemar saat go public. Apa maksudmu? Ketua, sekarang saya curiga Presiden Hualong Heavy Industries, Hu Suewen, menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan menggelapkan aset perusahaan. Sekarang saya ajukan penyelidikan terhadap Hu Suewen. Shen Haiyang. Apa tahu apa yang dibicarakan? Saya tahu apa yang saya bicarakan. Ketua, beri saya 3 hari. Jika dalam 3 hari saya tidak menemukan bukti pelanggaran Hu Suewen, saya akan mundur dengan hormat. Shen Haiyang kamu gila. Kalau kamu bertindak gegabah, aku tidak bisa Wakil Menteri Shen. Kamu memfitnahku sudah keterlaluan. Sekarang juga memfitnahku? San Haiyang, buat kesalahan besar, tapi bukan introspeksi. Malah semakin berlebih. Gila sekali menyerang orang. Tahap krusial pemecahan dan penawaran saham publik perusahaan. Otoritas sekuritas menetapkan selama IPO, jika manajemen atas terlibat tindakan kriminal, IPO bisa dibatalkan. Tahu gak? Sekarang tugas terbesar perusahaan adalah menjaga stabilitas. Jika IPO gagal, kerugian bisa mencapai ribuan miliar. Bisakah San Haiyang menanggungnya? Dengar gak San Haiyang? Itu ribuan miliar kerugian. Jika masalah ini tidak berdasar, maka kamu adalah penjahat besar bagi perusahaan dan bahkan seluruh grup. Quechua. Jika dalam 3 hari saya tidak bisa menemukan bukti pelaku utama, saya bersedia menanggung semua konsekuensi. Cukup Haiyang. Jangan bertindak sembrono. Tanpa bukti, jangan bicara. Laut, saya tahu kamu ingin cepat-cepat berhasil. Tapi ini harus hati-hati. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Saya Hu Shuwen. Bersih dan tidak korup. Hualong Heavy Industries. Siapa yang tidak tahu? Shen Haiyang, mau menyelidiki saya, kan? Baiklah saya tunggu kamu selidiki. Wakil Menteri Shen, cek saja. Shen Haiyang. Kalau ingin memfitnah seseorang, pastikan bertanya dulu. Pak Hu di perusahaan kami terkenal jujur. Hu Suewen lebih sulit dari Sin Mo. Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Ibu dari Pak Hu. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Sekarang masih memungut sampah untuk dijual. Untuk itu, dia juga terpilih sebagai salah satu dari 10 tokoh inspiratif Hualong. Dan mendapat wawancara eksklusif dari media resmi. Orang seperti ini. Bagaimana mungkin menggelapkan aset perusahaan? Sudah. Jangan bicarakan ini lagi. Rapat selesai. Xiao Shen. Tinggal sebentar. Aku perlu mengkritikmu dengan serius. Camus. Pergi luar negeri untuk inspeksi. Menghindari masalah. Perlukah, Pak Ho? Pak Zhao sudah menghentikan penyelidikan saya, bahkan dihentikan dari jabatan. Dengar aku, anak itu Shen Haiyang mungkin akan buat masalah. Lebih baik hati-hati. Shen Kesil. Selidiki Hu Shuwen. Apakah kamu benar-benar Saya yakin. Selama kami menyelidiki dengan tuntas, pasti bisa menemukan bukti, bahkan bisa menjatuhkan Huo Zhenbang. Maka selidikilah berani-berani. Seketika beraksi. Sen, menapila sebentar. Baik saya akan atur sekarang. Telepon dari kampung halaman. Penyakit paman kambuh,
Chen, tolong pergi ke kampung untuk menjemput paman. Baik, Pak Wu. Saya antarkan Anda ke Tidak perlu, saya naik taksi saja. Xiao Chen, ini ada 1.000 rupiah. Menjemput paman saya itu urusan pribadi, bensin dan mobil, harus saya yang tanggung. Sapaya Adil. Ke Bandara Hualong. Baik. Kepala. Hu Suewen sekarang naik taksi menuju ke utara di Jalan Hualong. Sepertinya tujuannya adalah Bandara Hualong. Coba cegat di Jalan Hualong. Jangan biarkan dia kabur. Baik. Makan acar sama tahu gulung. Raja. Tak sebanding denganku. Wah, kamu kelihatannya senang ya. Tentu saja. Kenapa berhenti? Ini Pak Hu. Mau kemana nih? Mau kita antar nggak? Shen Haiyang, kamu hadang jalan ini mau apa? Saya mau ke bandara. Kalau telat, kamu nggak bisa tanggung jawab. Setahu saya, pemimpin anak perusahaan yang mau ke luar negeri harus lapor seminggu sebelumnya. Tidak tahu Pak Hu sudah lapor belum? Kamu sudah diberhentikan, hadang jalan ini suka-suka. Kamu percaya saya lapor? Sepertinya belum lapor ya. Apa Pak Hu mau kabur? Humph. Omong kosong. Shen Haiyang. Kamu mau menyelidiki aku kan? Kalau kamu bisa tunjukkan surat perintah, aku langsung ikut. Kalau enggak, pergi dari sini. Itu kata-katamu sendiri. Hu Suewen, kami curiga kamu telah melanggar hukum dan disiplin serius. Berdasarkan aturan grup Hualong, kami akan menyelidiki kamu. Mohon kerjasama. Bukannya kamu sudah disuspend? Nggak mungkin. Coba kamu tanya ketua. Baiklah. Aku akan kerjasama. Bawa pergi. Maaf, rumah agak berantakan. Kalian sibuk. Saya buatkan mie. Kepala. Kamu yakin dia ada masalah? Jangan banyak bicara, cepat cari. Mienya sudah datang. Mie daging yang dibuat rasanya otentik sekali. Ambil sendiri ya. Wakil Menteri Shen, siapa yang kamu bilang korupsi? Tinggal di tempat tua rusak ini, nggak ada lift. Katanya kalau koruptor tinggal di tempat rusak ini, karyawan konglomerat. Harusnya bersyukur, pasang kembang api. Pak Hu, Anda jujur. Semangkuk mie goreng sudah cukup untuk makan malam. Kita golongan pekerja biasa. Anda bukan pekerja biasa loh, Anda kan presiden perusahaan. Plus, presiden perusahaan besar sekelas Hualong Heavy Industries. Kekuasaan Anda besar banget. Sebesar kekuasaan, tetap harus melayani perusahaan. Siapa bilang punya kekuasaan sesuka hati? Wakil Menteri Shen, kesadaran perlu ditingkatkan. Dengar nggak tuh? Punya kekuasaan nggak bisa semaunya. Tapi bisa untuk kepentingan pribadi, kan? Sudah ketemu. Zenbang. Malam Bégini Camus Adakan Rapa de Wandarura. Pastiada Allemande Sakkan. Katakan, Ketua, sekarang adalah tahap penting bagi perusahaan kita untuk go public. Shen Haiyang menyelidiki presiden perusahaan Hu Suewen tanpa alasan selama penangguhannya. Skandal sebesar ini, jika menyebar, pasti akan memengaruhi IPO perusahaan dan menyebabkan kerugian miliaran bagi perusahaan. Saya sarankan, Segera Antican Penyelidikan. Yang ini 11.300.800. Yang ini 3.825.
Yang ini 1.883. Humph. Pak Hu, bagaimana penjelasannya? Yang pertama ini kartu gaji saya. Yang kedua ini kartu bonus saya. Sedangkan yang terakhir ini kartu tunjangan serikat saya. Sebagai bos besar grup, masa tidak punya tabungan sedikit pun? Kalian siapa? Kenapa menggali di rumah saya? Bu, mereka rekan kerjaku. Bibi. Kami dari Departemen Disiplin Grup Hualong sedang menyelidiki Hu Suewen. Departemen Disiplin, Suewen. Apa dia melakukan kesalahan? Tidak mungkin. Suewen tidak akan melakukan kesalahan. Bos. Kami tidak bersalah, bos. Kursi ini. Aku yang nemu. Sofa ini udah puluhan tahun, belum pernah ganti. Ini juga. Piagam dari grup Hualong. 10 tokoh Hualong menginspirasi. Pimpinan. Orang setuju Suewen. Dia nggak mungkin kesalahan. Bibi, apakah Hu Suewen buat salah atau enggak, itu bukan keputusanmu. Kamu. Dia anak saya. Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah saya tidak tahu? Jika dia memang melakukan kesalahan, apakah saya akan mengumpulkan sampah setiap hari untuk dijual? Apakah kita harus hidup seperti ini? Dan ayahnya, dulu demi menyelamatkan Huo Zhenbang dan Cao Jiaren. Dia meninggal di proyek itu, keluarga kami telah berkontribusi untuk perusahaan grup, kalian memfitnah orang. Bagaimana kalian ingin kami terus hidup? Ma, jangan bilang begitu. Baiklah. Oke. Kalian tidak biarkan orang hidup, aku. Aku akan bunuh diri di depan kalian. Ma. Casey. Telepon Huo Zhenbang. Bapakmu pernah menyelamatkan nyawanya. Kalau dia masih ingat jasa itu. Surya. Silakan nama baik keluarga kita. Bersihkan nama baik kita. Bu. Cepat, panggil ambulans. Pak Ho, penyelidikan dimulai bukan oleh Shen Haiyang, tapi Kepala Tata Tertib Li Wei dan Ye Xiaorui. Dalam penyelidikan, bagian tata tertib memperoleh petunjuk dari Hu Suewen. Mungkin terlibat pelanggaran serius. Pak Ho. Anda khawatir grup akan mengalami kerugian, Departemen Etika melakukan prosedur. Jika Hu Suewen tidak bermasalah, tidak akan mempengaruhi APO. Pak Ho. Masalah terjadi, ibu Pak Hu dipaksa bunuh diri dengan membenturkan kepala ke dinding oleh Shen Haiyang, lalu dibawa ke rumah sakit. Sebelum pingsan, minta seseorang menelepon Anda untuk menanyakan. Lin Jianghe, sialan, kamu benar-benar melakukannya, saya tidak akan selesai. Zhenbang, sudah setua ini masih saja tidak stabil. Kakak. Dulu Pak Hu tewas di tempat kerja demi menyelamatkan kita. Itu saudara kita sehidup semati. Zhenbang. Aku melakukan ini demi Hualong. Bertahun-tahun ini. Kota U bagaimana mereka menjalani de quand? Kau mau lihat kita dipaksa mati begitu saja? Tunggu. Pak Hu, investigasi belum selesai, tidak bisa pergi. Aku harus ke rumah sakit. Menurut aturan, jika Anda pergi sekarang, dianggap menghindari pemeriksaan. Baik. Haiyang, kalau kamu gak bisa cari tahu, aku gak akan biarkan ini selesai. Teruskan cari. Bos, sudah selesai dicek, gak ada apa-apa. Gak ada. Xiaorui, ambil penggaris. Ukur ruangan. Ketebalan dinding, ukur tepat. Oke. Kalian mau apa? Mau bongkar rumahku? Halo Pak Lin. Haiyang. Tarik mundur. Pak Lin, penyelidikan saya belum selesai. Apa maksudnya belum selesai? Sudah telusuri semua sudut rumah, apa yang kamu temukan? Lin Jianghe, kamu membiarkan bawahan menjebak dan memfitnah, mendorong ibu saya hingga bunuh diri. Ini belum selesai, akan saya laporkan ke Dewan Direksi. Shen Haiyang, Dewan Direksi ribut. Quechua lama memerintahkan hentikan penyelidikan. Jika tidak tarik mundur sekarang, kamu akan dipecat. Saya mengerti, Pak Lin. Begitu saya punya bukti, saya akan kembali ke grup dan melaporkan kepada Anda. Selesai Pak Li.
Sekarang bos tidak takut lagi sama Pak Lin. Kita habis. Ketebalan dinding lebih tebal 16 cm. Tidak benar nih. Bos, cek 2 kali, ketebalan dinding lebih tebal 16 cm. Setahu saya, panjang uang 100 adalah 15,5 cm. Kok bisa pas begitu, Pak Hu? Jelaskan sekarang. Siapa yang taruh uang? Di rumah kita. Tertangkap basah, masih berani bantah. Saya tidak berani habiskan 1 sen pun. Ayah saya meninggal lebih awal. Takut miskin lagi, uang semua ada di sini. Saya tidak habiskan 1 sen pun. Pakmentarian saya tahu salah. Tak mau makan enak? Biarkan ibu mengumpulkan sampah. Kamu tampak bersih tapi sebenarnya. Hu Suewen. Kamu bukan tahu salah. Kamu tahu kalau dirimu akan habis. Itu sudah kelihatan. Benar-benar detektif hebat. Baru saja saya hampir pikir salah tuduh Hu Suewen. Mentarian. Saya melapor, saya ungkapkan. Saya masih punya buku catatan. Setiap transaksi saya ingat dengan jelas. Wakil Menteri Shen. Apakah ini bisa dianggap menebus dosa atau memperbaiki kesalahan? Bisa nggak hukumannya dikurangi 2 tahun? Ibu saya sudah 80 tahun. Kalau saya masuk penjara. Nggak ada yang merawat ibu saya nanti. Kamu dihukum berapa tahun? Itu urusan lembaga hukum. Bahkan melibatkan pimpinan Dewan Direksi, Qi Zhenbang. Awalnya kukira hanya urusan anak perusahaan. Tidak disangka juga mengenai dewan direksi. Kalau ini terungkap, Huadong Group mungkin akan guncang besar. Wakil Menteri Shen, kalian berdua juga tidak mau Huadong Group terpecah, kan? Apa yang ingin kamu katakan? Wakil Menteri Shen. Nggak ada yang disebut bersih-bersih semuanya. Itu cuma perselisihan dalam dewan direksi. Kita ini cuma orang kecil, jangan sampai jadi korban. Uang untuk dinding ini, selama kalian nggak bilang, kalian ambil saja. Hanya langit dan bumi yang tahu, tidak ada orang lain. Sebanyak ini uangnya. Aku pun jadi tertarik. Departemen Etika merekam semua kasus. Berniat menyuap, tahu hukum tetap melanggar, makin berat hukumannya. Li Wei, panggil audit dan keuangan datang. Bawa beberapa mesin hitung uang. Tahan Lindong dan Zhao Fang. Baik. Kepala, bagaimana dengan kita? Gagruk. Tangkap ikan besar. Si Shen Haiyang ini benar-benar tidak tahu diri. Dia bahkan mau menyelidiki Direktur Hu. Dia benar-benar tidak tahu. Di belakang Direktur Hu ada Tuan Huo. Dia memang sedikit gila. Kali ini dia pasti terjatuh. Xinmo, Lindong, Zhao Fan. Menerima perintah investigasi dari Zikar akan menyelidiki kalian. Lin Jianghe, kamu kan kepala Departemen Etika, tapi dalam keadaan fakta sudah jelas. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan anak buahmu. Apa yang kamu lakukan? Direktur, Hu Suewen tidak bersalah. Ibunya dipaksa bunuh diri. Ini pasti akan mempengaruhi IPO perusahaan. Ini akan menyebabkan kerugian miliaran bagi perusahaan. Lin Jianghe harus bertanggung jawab penuh. Saya sarankan segera atas nama perusahaan mengeluarkan pengumuman untuk memulihkan nama baik Hu Suewen. Pecat Lin Jianghe dan Shen Haiyang, dan tuntut tanggung jawab hukum. Pak Ho, tidak perlu memulihkan nama baik Pak Hu. Seiya Mangaku. Saya bersalah.
Tapi ketua, uang yang dikorup, 80%-nya diberikan kepada Hosenbach. Jiaren. Saya hanyalah pelayan setianya. Shen Haiyang, sungguh tak disangka saya bisa terjatuh di tanganmu. Berikutnya, mari kita sambut pendiri sekaligus Ketua Huolong Group, Bapak Zhao Jiaren, untuk memberikan kesimpulan pada tindakan pemberantasan korupsi ini. Pemberantasan korupsi butuh usaha keras dan mempertahankan tekanan akan jadi kebiasaan. Semoga semuanya bisa memperbaiki diri dengan belajar dari kasus ini dan membatasi diri dengan ketat. Selanjutnya, kami ingin memberi pujian khusus kepada Menteri Etika. Lin Jianghe sekarang saya umumkan setelah diputuskan oleh Dewan Direksi. Lin Jianghe masuk ke Dewan Direksi dan menjadi Wakil Presiden Grup. Terima kasih, Ketua Zhao. Saya akan terus berusaha. Wakil Kepala Departemen Etika saat ini, Shen Haiyang, dalam 3 bulan singkat berhasil membersihkan parasit di grup. Setelah diputuskan oleh Dewan Direksi, Shen Haiyang diangkat sebagai Kepala Departemen Etika. Terima kasih atas kepercayaan Ketua. Semangat! Selamat, Yuju. Sekarang kamu bisa mengambil alih grup Huolong tanpa khawatir. Juga selamat untuk berhasil masuk direksi, dia adalah menteri termuda di grup kita. Hidup kembali. Yang kuinginkan bukan hanya jadi menteri grup. Memanfaatkan ingatanku dari kehidupan sebelumnya. Untuk meraih kesuksesan lebih tinggi.